Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Tad punten bade ngawagal waktosna ieu kangeukeun pencerahan salit terkait ieu Ustaz. Mangga. Kali. Siap Ustaz. Enakeun kieu Ustaz tempat Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wanita merupakan kunci kebaikan suatu umat. Begitu pula sebaliknya, wanita juga bisa menjadi kunci keburukan suatu umat. Wanita menentukan baik dan buruknya generasi manusia. Sebagai seorang muslimah, sudah barang tentu ia memiliki beban yang berbeda dengan kaum laki-laki. Salah satu diantaranya adalah ia harus menjaga kehormatan bagi dirinya, keluarganya, suaminya, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban syar'i yang harus ia lakukan. Masya Allah, nah sahabat Gema Islam, seperti biasa, ada beberapa hal penting untuk kita bisa dijadikan catatan mengenai kehormatan wanita yang insya Allah akan ditemani oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Asy'ari hafidhahullah ta'ala. Namun sebelum itu, disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah nih, kita lagi di Saung ya Ustaz. Jadi, Saung Jembar ya? Jembar ya Kampung Ustaz? Jembar. Kampung Jembar. Jadi, inget lembur kuring Ustaz. Lembur kuring. Iya, lembur kuring, Masya Allah. Suasananya enak di sini. Iya, kayak Untuk keluarga ya bisa di sini mungkin ya ngajak untuk bisa ya rehat-rehat untuk makan bersama di sini. Betul, karena kalau di rumah terus ini juga ya Ustaz. Untuk acara-acara pertemanan dan sebagainya, relasi untuk keluarga. Masya Allah, sangat rekomendasi banget ya Ustaz. Insya Allah. Nah, sahabat Gema Islam, nih Ustaz, boleh langsung dijelaskan aja tentang kehormatan wanita ini seperti apa nih Ustaz? Tafadhol. Kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidini amma ba'du. Berbicara tentang perempuan, atau dalam bahasa syariat disebutkan dengan al-mar'ah, atau disebutkan dengan an-nisa. Ya, karena mungkin di dalam syariat Islam itu memiliki perhatian yang khusus ya untuk wanita. Disebutkan kalimat wanita itu tidak kurang di 11 surah dalam Quran. 11 surah. Jadi menyebutkan tentang wanita itu tidak kurang di 11 tempat dalam Al-Quran. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama surah, dan ini tentunya penamaan ijtihad para ulama, tapi jadi ijma ya. Ijtihad para sahabat, ijtihad para ulama terdahulu menamai nama-nama surah. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa. Ini. Jadi kalau berbicara tentang wanita, memang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu itu selalu disebutkan hangat pembicaraannya. Ya, kalau kita lihat mungkin bagaimana sih Islam berbicara wanita? Itu dia. Kalau dalam keyakinan kita seorang Muslim, la matsila laha. Artinya tidak bisa dibandingkan lah semua pembicaraan, semua pembahasan, semua apa yang dinamakan orang dengan adanya perhatian kepada wanita itu tidak mungkin akan menyamai perhatian Allah, perhatian Islam kepada wanita. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran itu sendiri, itu berbicara tentang wanita dengan perhatian yang sangat agung. Tadi disebutkan tidak kurang di 11 tempat ya di dalam Al-Quran disebutkan tentang wanita. Jadi Ahrian dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kalau kita berbicara sejauh mana sih Islam berbicara tentang wanita dan sejauh mana sih Islam memuliakan wanita ya, maka jawabannya la matsila, artinya tidak ada tandingannya. Semua orang yang berbicara sekarang, mungkin orang berbicara tentang undang-undang perempuan, berbicara tentang mungkin kesetaraan dan sebagainya, orang berbicara di dunia, termasuk mungkin di Indonesia yang mungkin nanti akan disebutkan sedikit ya oleh saya tentang
undang-undang perlindungan perempuan ya secara khusus ya, bahkan termasuk undang-undang yang terbaru ya. Iya. Undang-undang terbaru apa namanya? Undang-undang apa? Teman-teman. RUU PKS kan ya. PKS. Itu juga ya artinya satu kesadaran di seluruh dunia tentang hak wanita itu. Tapi Al-Qur'an itu lebih jauh dari itu. Nah, kita mungkin ungkap dulu ya bagaimana dalam Quran. Dalam Al-Qur'an disebutkan tidak kurang dari 11 tempat. Ya, Allah menyebutkan tentang seputar wanita. Bahkan dengan kemuliaannya dan kedudukan dan harus tentunya menghormati wanita itu, ada surah yang namanya Suratun Nisa. Itu surah yang keempat. Di sana dijelaskan tentang hukum bagaimana menikah, hak-hak menikah, hak-hak waris wanita, kemudian hukum talak dan hukum seorang suami berinteraksi dengan istrinya. Dalam surah Nisa itu dijelaskan yang menunjukkan penjagaan, penghormatan, memuliakan kaum wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat sejarah kaum wanita, yaitu dalam 2 surah secara khusus, yaitu dalam surah Ali Imran, walaupun itu keluarga Imran ya, tapi kan ceritanya yang paling pokok adalah Maryam alaihissalam sebagai ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Allah menyendirikan surah namanya surah Maryam. Itu surah ke-19. Kalau tadi surah ke-4, ini surah ke-19. Itu dengan secara tegas menceritakan tentang sosok Maryam alaihissalam yang tentunya dengan ujiannya, dengan bagaimana perhatian kepada anak sampai ya, itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah-kisah yang menakjubkan bagaimana Allah menolong kepada beliau ya. Ketika melahirkan tidak ada apa-apa, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya, kan gitu. Ya, kemudian juga dari sisi khusus ya, ada surah namanya Suratul Tahrim. At-Tahrim. Yang dimana di sana menjelaskan juga tentang kan ada surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah juga isinya adalah berkaitan dengan teguran Allah, artinya itu sebuah syariat yang juga mengajari Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya. Bagaimana ya, tidak boleh istri disamakan dengan ibu, karena di situ ada ada yang dinamakan dihar ya, dihar. Kemudian dalam surah At-Tahrim mengkisahkan tentang sosok wanita yang mulia, di mana di situ disebutkan tentang Aisyah, istrinya Fir'aun laknatullah, tapi dianya kan beriman. Kemudian Maryam alaihissalam. Kemudian ya sosok-sosok seperti istri Nabi Ibrahim, ya, yaitu Siti Hajar dengan Siti Sarah. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan begitu agung tentang kedudukan wanita. Nah, tapi mungkin muncul sekarang di dunia, ya artinya di seluruh belahan dunia, dari timur, barat, selatan, utara gitu ya, itu membicarakan tentang wanita. Tapi ada hal-hal yang mungkin orang sepertinya ingin memuliakan wanita, tapi ujungnya adalah menghinakan wanita. Jadi dalam pandangan orang atau dalam pandangan sejumlah manusia di antara kita menganggap bahwa ini adalah akan mengangkat derajat wanita. Ya, seperti mungkin istilah emansipasi wanita. Walaupun mungkin emansipasi wanita ini dalam tanda kutip ada yang dibenarkan dalam Islam, ada yang bertentangan dengan Islam istilah itu. Karena diistilahkan kesetaraan. Ya ada yang setara, ada yang juga yang enggak kan gitu ya. Kemudian kebebasan wanita, artinya kebebasan wanita dan sebagainya. Kemudian ada yang menganggap umpamanya bahwa di dalam sebagian apa yang ada dalam syariat Islam itu dianggap menyempitkan tentang kedudukan wanita, atau akan memberangus, menyempitkan tentang peran wanita. Nah, ini mungkin yang sesungguhnya harus dijaga. Jadi memang ada pembicaraan orang menganggap ini sebagai bentuk untuk mengangkat kaum wanita. Tapi dalam kenyataannya justru itu merendahkan kaum wanita. Nah, ini mungkin yang harus dibahas nanti sedikit-sedikit ya. Yang ketiga, ada hal-hal yang mungkin sebenarnya kalau kita berbicara sekarang umpamanya kenapa ada di Indonesia khususnya ada undang-undang ya berkaitan dengan hak perempuan itu, yaitu undang-undang PKS itu ya. Ya, RUU itu ya. Yang intinya ingin melindungi
wanita dari kejahatan kaum lelaki gitu kan. Jadi istilahnya itu kejahatan kekerasan seksual diistilahkan hari ini. Iya. Nah, yang harus dibahas oleh kita di poin ketiga ini, mungkin dalam obrolan ini, bahwa terkadang timbulnya pelecehan seksual ataupun yang dinamakan dengan kekerasan seksual itu berawal dari tindakan wanita itu sendiri yang tidak menjaga kehormatannya. Kehormatannya. Ya, yang tidak menjaga kehormatan ataupun memang menyelisihi yang semestinya. Semestinya. Maka oleh sebab itu umat Islam semuanya, kita semuanya, bahkan mungkin penduduk dunia sebenarnya gitu kan, harus betul paham apa sih sebenarnya penyebab-penyebab juga itu terjadinya kekerasan apa? Seksual itu. Bahkan mungkin kalau diurut dalam dunia nyata, ya kalau dengan apa yang saya pelajari dari undang-undang ini, mungkin juga ya sebagian orang juga tidak akan menganggap bahwa itu pelecehan bagi saya kan itu. Ya, ya kan bagi sebagian orang tidak akan melaporkan kok ini bagi saya kok enjoy saja kan gitu. Mungkin sebagian orang ada yang berusaha ingin melaporkan dari tindakan-tindakan itu. Ya. Nah, maka di sini kita harus paham terlebih dahulu tentang problematika apa yang dihadapi untuk kaum wanita. Nah, mungkin kita akan kembali ya. Yang pertama, kita akan membahas tadi ya bahwa Islam telah mendudukkan wanita. Ya, sehingga kita tahu. Nah, bagaimana Islam mendudukkan wanita tadi udah saya bahas. Quran membahas tidak kurang dari 11 tempat. Allah menetapkan nama suratun Nisa ya. Kemudian mengkisahkan kisah wanita-wanita sebagai figur ya, yang dinamakan public figure bagi kita, bahkan untuk laki-laki juga jadi public figure ya, bukan hanya untuk kaum wanita. Itu sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa sih contoh-contoh Islam itu telah menempatkan wanita dalam kedudukan yang sangat agung? Pertama, semua syariat bagi laki-laki juga syariat untuk perempuan, walaupun ada perbedaan dalam beberapa segi ya. Maka disebutkan di dalam hadis an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah seperti saudara seibu sebapak. Dalam hukum, dalam arti iman, tauhid, ibadah, pahala tidak akan dibedakan. Pahala untuk perempuan dengan pahala untuk laki-laki. Dalam Quran udah sangat jelas. Kemudian Islam yang tentunya sekian abad ya yang lalu, ya kalau kita dikatakan 14 abad ya minimalnya kan. Sekarang udah 1400 kan minimalnya udah 14 abad dalam bentuk hijriyah gitu ya. Hitungan hijriyah. Itu telah membicarakan tentang menempatkan wanita. Ya, contoh singkat kan, kita tidak mungkin menjelaskan secara total, secara terperinci. Kita mengetahui dulu ya, wanita tidak ada waris. Nah, dalam jahiliyah, sekarang wanita ada waris. Walaupun porsinya berbeda. Artinya dari sisi 1 2 lah gitu ya. Tapi dalam Islam ada waris. Ke ibu ada waris, saudara ada waris, jadi istri ada waris. Jadi itu udah jelas sekali. Jelas sekali. Kemudian Islam menempatkan kedudukan wanita hatta dalam pernikahan. Pernikahan dimuliakan. Ya. Dengan adanya mahar. Ya, dengan adanya mahar. Dengan adanya nafkah, ya. Bahkan di dalam syariat Islam mahar itu kan sebagai konsekuensi karena menghalalkan faradnya. Menghalalkan faradnya. Kemudian kalau tertekan suaminya mungkin tidak, bagi dia adalah tidak pas. Bagaimanapun wanita selain suami mentalak, tapi jika tidak bisa maka istri juga ada khulu. Bisa mengajukan talak. Jadi artinya dalam Islam tetap dijaga kehormatan. Hak-hak dia tetap dijaga. Bahkan dalam Islam itu menyebutkan tentang memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi dalam Islam tidak boleh orang merasa aib ketika punya anak perempuan. Kan dulu ada yang dinamakan wa'dal banat, yaitu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dalam Islam ditiadakan. Bahkan dalam hal-hal yang terkecil kita melihat bahwa Nabi Hasan melarang memukul istri kecuali dalam kondisi apa? Tertentu ya. Kemudian tidak boleh mengeluarkan suara, harus dikatakan khairukum fi ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lemah lembut kepada istrinya. Ya. Jadi dihormati. Dan dalam hal-hal yang sangat, contoh apa? Dulu orang-orang Yahudi itu
mengucilkan wanita ketika haid. Tapi dalam Islam boleh bercumbu dengan istri selain jima saja. Nah, jima pun kenapa tidak boleh jima? Ini menjaga kesehatan wanita juga kalau diungkap. Karena ketika haid itu ya kemungkinan ya disitulah mungkin akan terjadi artinya ketidaksehatan dari sisi fisik wanita dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu udah begitu agung ditempatkan wanita. Ya. Dalam ayat Al-Quran telah digambarkan hunna libasun lakum. Jadi disebutkan dulu wanita. Wanita adalah pakaian buat kalian. Artinya kehormatannya apa? Bisa menjaga kalian, menjadi pakaian bagi kalian. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dengan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu, mereka ya itu dengan cara yang baik. Jadi Islam itu udah sejauh mungkin. Ya. Jadi nggak mungkin dalam Islam itu wanita dikucilkan, wanita dimarginalkan, dikepinggirkan, enggak. Tetap dalam Islam. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat khusus untuk wanita. Apa katanya? Istausu bin nisa'i khaira. Jadi kalau menasihati perempuan beda dengan menasihati laki-laki. Dengan atipiyah, dengan kecintaan, dengan kelembutan. Itu sangat agung Islam itu. Sangat agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yadribanna ahadukum imra'atuhu darbal amati. Sumayudujuha. Jangan sekali-kali kalian itu apa? Memukul istrimu seperti memukul budak. Setelah memukul kita ingin menjimanya. Maka itu kayak apalah gitu. Jadi kalau dibahas tentang ini, Islam itu udah betul-betul menempatkan wanita dalam kedudukan. Dan terakhir mungkin agar kita tahu, ya wanita adalah ibu kan? Wanita itu ibu. Sebagai ibu. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran begitu ditempatkan kedudukan wanita. Ketika dikatakan kepada siapa kita berbakti, umuk. Sampai 3 kali. Baru disebutkan kepada bapamu kan gitu. Jadi ditempatkan dalam kedudukan yang sangat agung. Nah, ini poin yang pertama yang kita harus sadar. Nah, tapi poin ketiga kan nanti yang paling pokoknya. Poin yang kedua, kalau kita ditanya, apakah apa yang ada di dalam Islam berupa pawarik, bainal mar'ati, yakni warijal, hak. Apakah memang ada dalam Islam perbedaan laki-laki dengan perempuan? Kemudian, apakah perbedaan ini memiliki makna? Tadyiqun nisa, yaitu menyempitkan wanita, atau dalam bahasa hari ini memarginalkan wanita. Wanita. Nah, inilah mungkin dasar yang harus paham kaum wanita secara khusus. Ya. Jadi ketika Allah membedakan ya antara laki-laki dengan perempuan dalam sebagian masalah, apakah menunjukkan bahwa itu adalah memarginalkan wanita? Ya, artinya menyempitkan wanita. Nah, pertama, wajib kita mengetahui bahwa secara takdir kauni Allah telah membedakan penciptaannya. Allah telah menjelaskan bahwa menciptakan laki-laki dengan perempuan. Dan Allah telah membedakan kekuatan fisiknya, kemampuan berpikirnya. Artinya secara kauni memang udah dibedakan. Ya, dari postur tubuhnya gitu kan. Betul. Dari ini, walaupun di antara keduanya hukumnya sama, dalam arti berbakti kepada Allah, beribadah. Tapi secara takdir kauninya, Allah telah menciptakan perbedaan di antara keduanya. Nah, kemudian yang kedua, ada perbedaan juga dari sisi awamir wa nawahi, dari sisi perintah dan larangan. Tapi itu bagian terkecil dari semua bentuk perintah, dari semua bentuk larangan. Nah, kita katakan umpamanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu laki-laki untuk satu saksi. Ya, 2 perempuan adalah lawan untuk satu saksi. Ini dari sisi hukum gitu kan. Hukum ada perbedaan. Kemudian dari sisi waris gitu kan, wanita 1, laki-laki apa? 2. Ini ada pawarik, ada perbedaan. Laki-laki dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Perempuan afdolnya apa? Di rumah. Nah kan ini ada pawarik, ada perbedaan. Dari sisi berpakaian, perempuan diperintahkan untuk menutup seluruh anggota badannya. Masalah ada perbedaan wajah atau telapak tangan itu gampang ya. Artinya itu perkara yang udah khilaf para ulama dari dulu sampai sekarang.
Artinya bukan titik kita harus memperuncing di situnya ya. Iya. Tapi sepakat bahwa selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Aurat. Laki-laki ya disebutkan yang paling pokok di antara udel, di antara pusar ya. dengan lutut itu. Lutut. Tapi juga dianjurkan berpakaian ya seperti antum atau seperti saya gitu kan. Ini lebih afdol. Kemudian laki-laki diperintahkan jihad, perempuan tidak jihad. Artinya jihad dengan sayf wasinan maksudnya. Nah. Jihadnya wanita adalah haji. Umroh, haji yang mabrur. Berarti ada pawarik, ada perbedaan di situ. Laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Kalau pakai cincin ya dari perak atau yang lainnya. Kemudian wanita dibolehkan memakai cincin emas, laki-laki tidak boleh. Wanita dibolehkan memakai sutra, laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini ada pawarik, ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang harus dicatat di sini, pertama kita harus mengimani bahwa Allah memang telah membedakan. Betul. Telah membedakan beberapa poin dalam syariat Islam. Nah, yang kedua ini yang sangat pentingnya, bahwa orang tidak boleh memiliki dua hal terhadap pawarik ini, terhadap perbedaan ini. Pertama, kita tidak boleh menganggap, khususnya untuk kaum wanita, ini jadi saya berbicara untuk ibu-ibu di seluruh ahwat, bahwa Allah membedakan sebagian hukum, sebagian perintah, sebagian larangan, sebagian tugas antara wanita dengan laki-laki itu bukan dalam makna tadjik ala nisa. Jadi tidak boleh beranggapan oh ini berarti ada sedikit memarginalkan, merendahkan kedudukan wanita. Tidak boleh kita punya anggapan begitu. Karena Allah Maha tahu terhadap apa yang makhluknya. Makanya disebutkan dalam surah Al-A'la, sabihis marabikal a'la. Kenapa Allah dipuji? Alladzi khalaqo fasawa, yang menciptakan dan telah menyempurnakannya. Nah, waladzi qadara fahada, dan dia yang telah menetapkan ketetap dan telah menunjukkannya. Dan semuanya ada hikmah. Kenapa postur laki-laki dengan perempuan berbeda? Ya. Kan kita diberikan syahwat ya. Kalau kita mentadaburi, kenapa wanita mungkin diciptakan postur yang secara otomatis laki-laki itu tertarik gitu kan. Maaf ya. Mungkin dari ini kan perlu nggak apa-apa ya kita berbicara. Allah menciptakan postur bibirnya berbeda, indahnya sehingga laki-laki tertarik gitu. Ya. Kemudian sampai Allah Ta'ala menciptakan payudara, kemudian ini dan semuanya gitu kan. Itu secara fitrahnya. Karena Allah menciptakan syahwat dan untuk syahwat itu ada lawannya. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan faraj laki-laki dengan perempuan berbeda. Ini dari sisi kauninya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk nikah dan menganjurkan kita berjima. Bahkan jima itu ibadah dalam Islam. Sehingga dikatakan wafi buni ahadikum sodakoh, dan dalam daging yang kamu miliki akan sodakoh. Artinya apa? Ini punya hubungan. Nah, berarti kita harus paham bahwa dengan tubuh yang berbeda, fisik yang berbeda, Allah Ta'ala membedakan sebagian syariat untuk apa? Untuk kemaslahatan. Nah, poin yang kedua, tidak boleh ada orang yang merasa ingin merubah takdir itu. Tidak boleh ada orang-orang yang ingin cita-cita, kok saya jadi perempuan, pengen jadi laki-laki, kok saya jadi laki-laki, pengen jadi perempuan. Nah, minat ini tidak boleh gitu. Tidak boleh ada satu kerteg, orang Sunda nih, satu niat yang orang ingin berubahlah dari takdir gitu ya, sehingga dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka berarti dalam semua apa yang Allah Ta'ala itu takdirkan, takdir kauni dengan takdir syar'i ini sejalan gitu. Sejalan. Dan dalam poin yang kedua ini perlu kita pahami, berarti semua untuk menciptakan keselamatan dunia ini, ya. Kenapa mungkin ada komponen dalam keluarga laki-laki, perempuan. Jadi kalau kita berkumpul dalam satu komunitas manusia, pertama komunitas terkecil adalah keluarga, komunitas yang kedua adalah masyarakat kecil sampai negara. Itu ada laki-laki dengan perempuan. Nah, untuk tercipta kemaslahatan, kedamaian dan ketentraman, dan tercipta kebaikan itu, maka sebagiannya dibedakan. Contoh, waqarna fi buyutikunna. Ini contoh kecil ya. Dan adalah kaum wanita lebih lama di rumah atau lebih banyak di rumah. Karena makna ayat ini bukan berarti wanita tidak boleh keluar, tidak boleh dagang, tidak boleh interaksi. Tetapi waqarna fi buyutikunna.
sadar hatta negara-negara yang dikatakan barat istilah hari ini, kemudian negara kafir, itu menyadari kerusakan moral itu diakibatkan peran wanita di rumahnya semakin berkurang. Karena yang mengajari moral, kita ketahui sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi sangat sulit mengajarkan moral. Moral itu harus ditegakkannya di rumah. Ya seperti sifat sabar, sifat kepada orang lain baik dan sebagainya itu. Nah sekarang ketika kita Indonesia ingin lepas dari korupsi, ingin lepas dari nepotisme dan sebagainya, itu kenapa? Karena rusaknya dari awal di rumah belum diajarkan. Ya, belum diajarkan. Madrasah imannya. Ya, madrasah imannya. Nah, berarti ini kita harus paham. Nah, yang terakhir, nah ini mungkin yang harus kita lebih cermati itu ya. Jadi kita berbicara, saya tidak akan mengomentari tentang apa yang terjadi hari ini tentang RUU PKS itu ya. Bahwa sepakat siapa saja yang ada di muka bumi ini, muslim ataupun bukan muslim, ya, bahkan ahli taat ataupun ahli maksiat, bahwa ya mendolimi itu tidak boleh ya. Betul. Kemudian menyakiti tidak boleh. Merenggut hak orang lain tidak boleh. Yang dinamakan kekerasan seksual dan sebagainya itu jelas tidak boleh. Kita menyetujui itu. Betul. Tapi pertanyaan yang sangat berharga bagi kaum ummahat, ya, kaum wanita, ya, yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa kekerasan seksual itu berawal umumnya dari wanita. Nah. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam 3 hadis, ya, perhatikan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, awalu fitanin ala bani Israel kanat finisa. Jadi fitnah yang pertama yang menimpa kepada Bani Israel adalah kaum wanita. Adharu fitanin ala rijal kanat finisa. Fitnah yang paling memadaratkan laki-laki adalah wanita. Perempuan. Kemudian Nabi SAW telah mengatakan al-mar'atu fitnah. Wa fi riwayatin al-mar'atu awrat. Wanita itu adalah fitnah dan wanita itu aurat. Idza kharajat istatsarfa syaitan. Jadi kaum ahwat, kaum wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 3 hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan 3 peringatan maknanya. 3 hadis tapi maknanya minimalnya ada 3. 3 peringatan. Yang pertama, mewanti-wanti kaum laki-laki dengan fitnahnya wanita. Yang kedua, hadis ini pun mewanti-wanti kaum wanita. Ingat ya, adanya pemerkosaan, banyak kekerasan, ya, atau adanya kekerasan seksual, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu semua, itu berawal dari keteledoran kaum wanita tidak menjaga muruahnya, tidak menjaga martabatnya, ya, martabatnya itu. Bagaimana martabat itu? Ya salah satunya tadi, ya, yang semestinya ditutup auratnya. Nah itu. Ya, karena wanita itu aurat. Betul. Nah, apa mungkin? Makanya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ya, diperintahkan pakai jilbab apa? Agar orang-orang yang kurang imannya dari kaum laki-laki tidak menyakiti kalian, kan gitu. Nah, iya. Tidak menyakiti kaum perempuan. Nah, sekarang mungkin banyak wanita yang ingin cari popularitas, cari harta, cari dunia. Betul. Dengan kerendahan tadi. Ya, tidak menutup aurat. Kemudian adanya ikhtilat laki-laki dengan perempuan, itu kan, berduaan tanpa mahram dan semuanya. Jadi sebenarnya tingkat kekerasan. Nah, saya mengatakan begini bukan berarti kalau begitu mah berarti silahkan aja, karena wanitanya udah begitu silahkan istilahnya didolimi. Enggak begitu. Tetapi terkadang kita mengetahui ada istilah dalam dunia kejahatan. Terkadang orang melakukan jahat karena ada kesempatan. Bahasanya begitu bukan? Ya, ketika kita nyimpan mobil, nyimpan uang, meletakkan uang di mana? Ya di tempat yang mestinya orang jangan sampai ketika melihat terbesit untuk melakukan apa? Melakukan maksiat. Jadi semestinya untuk kaum ahwat, masalah undang-undang itu lainnya. Itu bisa disetujui kalau tidak ada polemiknya, kan gitu. Tapi setuju bahwa orang yang melakukan pelanggaran seks dihukum, kan itu. Itu setuju semua. Tapi mungkin hal-hal yang ada perbedaan itu yang harus dicari solusi untuk dibicarakan di antara seluruh anak bangsa ini. Karena negara
Indonesia itu kan negara yang bermoral, beragama gitu kan, harus ada nilai-nilai moral, nilai-nilai apa? Agama hukum itu. Nah, tapi yang harus dipahami oleh kaum Ahwat itu, penyebab kekerasan, penyebab pemerkosaan itu disebabkan kelalaian kaum wanita. Karena Nabi SAW telah memperingatkan tadi. Iya. Jadi telah memperingatkan tadi. Nah, yang ketiga dalam hadis tadi mengisyaratkan bahwa semua kejahatan seksual itu berawal dari keteledoran dalam melaksanakan syariat yang dianggap oleh sebagian kaum muslimah khususnya yang mencari-cari di dunia ini dengan istilah emansipasi wanita dan sebagainya, menganggap sebagian kaum wanita itu bahwa hukum Islam ini menyempitkan mereka gitu. Padahal Islam itu dengan memerintahkan berpakaian dengan pakaian yang syar'i, kemudian tidak boleh ikhtilat laki-laki dengan perempuan, tidak boleh bepergian perempuan dengan tanpa mahram. Semuanya ini adalah menjaga muruah martabat apa? Wanita. Kok di dalam sholat saja laki-laki mengatakan kalau imamnya salah subhanallah, wanita itu disuruh apa? Bertepuk tangan ketika imamnya salah. Kenapa? Karena menjaga muruah. Menjaga apa? Muruah. Ya. Jadi muruah itu kehormatan bagi wanita. Jadi catatan penting dari pembicaraan kita adalah intinya bahwa kekerasan itu berawal dari pelanggaran. Ya, pelanggaran yang semestinya kata syariat begini, lalu dianggap oleh sejumlah manusia bahwa apa yang ada dalam Islam ini dianggap itu untuk apa? Dianggap itu ya artinya melemahkan wanita, menyempitkan wanita, kemudian menyampingkan wanita. Padahal Islam itu adalah menjaga tentang kedudukan wanita. Maka saya ingin mengakhiri dengan sebuah hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, ya akhiri dengan 3 hadis. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Jadi kalau satu negara akan baik ketika wanita-wanitanya itu baik gitu. Wanita baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak ada satu perkara yang didapatkan dari nikmat dunia setelah iman yang lebih baik dari istri yang soleh. Jadi kalau antum mencari dunia, mencari tahta, mencari harta yang banyak, kalau antum punya mobil baby band, belum punya istri, itu tidak nikmat. Kenikmatan itu pada istri soleha ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wanita yang mana yang paling baik? Nabi SAW mengatakan, yaitu wanita yang idza nadharta ilaiha sarotka, yang wanita apabila kamu lihat menyenangkan kamu. Kemudian ida amartaha atau atka, jika kamu memerintahnya maka dia mentaatimu. Kemudian menyebutkan poin yang ketiga, wa idza gibta anha hasanat nafsiha, ini farjiha wa an malika. Kata Nabi SAW, dan jika engkau pergi dari istrimu, maka ia menjaga kehormatannya, menjaga faradnya, dan menjaga keluargamu. Jadi hartanya dengan anak-anaknya dijaga. Jadi ini satu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, yang sesungguhnya kaum wanita itu ya pingin apa? Kalau pingin dihormati dan menjadi manusia yang mulia, maka ya cukup dengan mengambil rambu-rambu yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah tetapkan untuk kaum wanita, dan dengan itu akan ada kemuliaan. Jadi akan ada kemuliaan-kemuliaan yang apabila kita untuk mentadaburinya dalam setiap bagian-bagian dari hukum itu, kita akan mendapatkan satu kemuliaan. Ya, mungkin juga perlu saya berikan contoh ya, sedikit lah gitu. Contohnya kenapa sih perempuan bagiannya 1, ya, laki-laki bagiannya 2? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Kalau udah menikah, dia tetap punya kewajiban memberi nafkah kepada ibunya. Tapi kalau istri udah dinikah, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Ya, artinya yang berhak memberi nafkah suami gitu kan? Suaminya. Ya, berarti pantaslah, cocoklah gitu. Laki-laki diberi 2, perempuan diberi 1. Kemudian kenapa Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna? Bukan berarti wanita tidak boleh keluar. Tetapi kenapa diartikan lebih banyak di rumah? Karena tadi yang tentunya membereskan rumah tangga, kemudian mendidik anak, waktu-waktu. Ya, kalau suami dengan istrinya semuanya adalah orang yang kerja, maka yang mendidik anak adalah pembantunya. Yang mendidik anak adalah orang lain. Ya, dititipkan kepada orang lain, bukan
keluarganya. Jadi Islam itu telah menjawab ya semua tantangan yang ada hari ini ya. Berbicara sampai mendekati hari kiamat, Islam itu sholihun likulli zamanin wa makanin, dia adalah senantiasa sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Jadi barangkali ini walaupun sedikit panjang ya durasinya berkaitan dengan masalah kedudukan wanita di dalam Islam, itu sangat agung dan wajib untuk setiap wanita untuk menyadari akan keagungan kemuliaan syariat Islam dan menerima semua ketetapan Allah yang akan menjadi salah satu sebab terjaganya kaum wanita dari setiap bentuk keburukan. Taib, syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Dan yang saya pahami juga ternyata memang dari perbedaan itu untuk menyempurnakan ya Ustaz. Oh iya, untuk menyempurnakan. Dan juga seperti tadi Ustaz bilang wanita itu lebih baiknya di rumah ya Ustaz. Ya, negara akan terjadi ketimpangan, dalam rumah tangga akan terjadi ketimpangan apabila sama itu. Apabila sama akan terjadi ketimpangan. Masyaallah. Nah, itu tadi sahabat Gema Islam atas ilmunya dan catatannya, dan barangkali bisa di murojaah lagi, dibaca lagi catatan yang tadi telah Ustaz Abu Qatadah telah sampaikan. Jadilah wanita terhormat bukan karena status duniawi yang dimiliki, tetapi dengan menjalankan syariat dan juga menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.